Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini ya. Kita membuat hari ini di hari Kamis ya, di tanggal 24 April 2025 ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali hidup sehat bersama Luqman Effendi. Saudara-saudaraku, sebagaimana sudah kita sampaikan di podcast sebelumnya, masih membahas tentang bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan. Sudah kita sampaikan ada 3 kunci kebahagia itu. Yang pertama adalah selalu mensyukuri nikmat, bersyukur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, sabar terhadap ujian, musibah. Dan yang ketiga adalah segera bertaubat jika kita melakukan dosa-dosa baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun juga kepada sesama kita manusia. Dan untuk sementara pembahasan kita tentang bersyukur kita tutup dulu, kita close dulu ya. Dan kita akan membahas tentang bersabar. Bersabar ya. Baik, pada pembahasan yang awal ini kita mencoba untuk melihat ya konsep sabar tentu sesuai dengan Al-Quran ya. Setidak-tidaknya ada 7 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Walaupun kalau kata sabar jauh lebih banyak lagi ya. Jadi sabar ini adalah sebagian dari iman dan sikap terpuji, akhlakul karimah yang perlu dimiliki untuk meningkatkan derajat manusia sebagai khalifah fil ard. Sifat sabar begitu mulia dan memiliki banyak keutamaan ya, sehingga beberapa kali diabadikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mengutip buku Sabar dan Syukur yang disusun oleh Ulia Ali Ubaid, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan orang-orang yang sabar itu dengan sejumlah sifat dan menyebutkan kata sabar itu sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran ya. Jadi kalau kata sabarnya itu sampai 70 kali ya. Ia juga menambahkan kepadanya kebaikan-kebaikan dan derajat juga menjadikan sebagai buah dari kesabaran. Allah memuji dan mencintai setiap hambanya yang mau bersabar. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 146 ya. Yang artinya Allah mencintai orang-orang yang sabar ya. Bersabar adalah anjuran dari Rasulullah. Perintah untuk bersabar datang dari Rasulullah SAW selaku suri tauladan setiap muslim dan muslimat ya. Rasulullah SAW bersabda, sabar ada 3 macam ya. Sabar menghadapi musibah, sabar melakukan taat beribadah, dan sabar mengekang diri dari perbuatan maksiat ya. Dari hadis Ibnu Abu Dunya. Nah, kemudian apa saja dari
7 ayat-ayat Al-Quran tadi yang menyebutkan tentang keutamaan bersabar ya. Yang pertama ada di surat As-Sajdah ayat 24. Dikatakan di sana, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya. Kemudian juga di surat Az-Zumar ayat 53 dikatakan bahwa katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Jadi ini janji Allah ya untuk mengampuni dosa-dosa pada mereka yang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kita harus bersabar. Kemudian juga di surat Al-Baqarah ayat 153 disebutkan, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi memang sabar ini, bahkan ada ustadz mengatakan bahwa hukum kita bersabar itu wajib. Ya. Yang sunnah adalah ridho. Jadi sabar itu masih di bawah ridho. Ya. Ridho itu betul-betul sudah tidak merasakan penyesalan terhadap berbagai macam hal ya, namanya ridho. Kemudian di surat An-Nahl ayat 126 juga disebutkan, dan jika kamu membalas maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpangkan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar ya. Jadi ketika kita sebenarnya diberikan keleluasaan untuk membalas sesuatu, membalas katakanlah penganiayaan ya, namun demikian ada yang lebih baik dari itu, yaitu bersabar. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong ya. Kemudian di surat At-Toha ayat 132 disebutkan bahwa, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak memberi rezeki, tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan apabila yang baik di akhirat adalah bagi orang yang, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa ya. Selalu perintah tentang sabar dan sholat itu diminta untuk selalu dilakukan ke kita ya. Kita bermunajat kepada Allah, tetapi dalam diri kita terus bersabar ya. Kemudian juga di surat Al-Kahfi ayat 28 disebutkan, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya. Nah tadi ya, ridho itu lebih tinggi dari sabar. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas ya. Jadi itulah kita diminta untuk bersabar ya, di pagi dan senja hari, untuk semata-mata mengharapkan keridhoannya. Jadi sabar dulu baru kita bisa ridho. Kemudian yang terakhir ya, keutamaan sabar ada di surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Ada penekanan di sana ya. Dan tetaplah bersiap siaga
di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi itulah 7 ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa setiap kesulitan pasti diiringi dengan kemudahan. Setiap orang muslim harus selalu memiliki iman dan kepercayaan bahwa Allah akan memberikan pertolongannya. Oleh karena itu, orang yang bersabar akan dimuliakan di sisi Allah. Hidup sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.